Knowledge Podcast only on Suasana, suara anak Perbanas. Halo Perbanas Pips, balik lagi nih sama gue Gilman Dan gue Niki, tapi Apa tuh? hari ini kita nggak berdua. Yoi. Ada siapa di sini? Ini siapa sih? Gitu kan? Oke, boleh kenalin? Boleh dong kenalin. Kak Niki, Kak Gilman, saya Dani dari atlet futsal Perbanas. Yoi. Weh. Kok manggilnya Kak? Emang umur lo berapa? Umur gue tahun ini, 22 tahun ini. Dua-dua. Gak usah manggil Kak berarti. Tapi lo angkatan 20 gak sih? Iya, 20. Oh sama lah. Sama lah. Sosok manggil Kak lu dasar. Dani gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Kak Niki, sehat? Gilman? Alhamdulillah kita masih waras. Warasnya dikit karena semester akhir. Oh iya, betul. Tapi lagi liburan kan? Yoi. Iya, Cuman kan libur. kalau semester akhir mah liburan sama aja Iya. gak sih? Kepikiran gak sih? Tekanan kanan kiri tetangga. Atas bawah kiri kanan ya man, semua masuk gitu si tekanan tuh. Aduh, tapi Dani tuh siapa sih gitu kan? Mikir benerin lu dan benerin gimana, bisa gak? Oke, diputer aja dan terus Oh. ada aja ya insiden kita. Oke. Udah bener nih sekarang kan? Iya. Udah bener ya. Lanjut. Mana. Oke, kita lanjut. Oke, ini kan berhubung nih Dani tim futsal Perbanas nih. Mungkin dari awal lu ceritain background lu dari kecil gitu kan. Harus banget dari kecil banget. Dong, biar harus kita tahu. detail. Yoi, dari Gimana kecil lu tuh? udah kecanduan futsal tuh dari umur berapa sih? Awal mula deh. Awal mula tuh gue dulu tuh sebenarnya bukan futsal ya. Dulu gue sepak bola. Oke. Dari SD tuh gue sepak bola. Sampai pada akhirnya tuh di SMP gue baru beralih ke futsal. Karena SMP. tuh di sepak bola tuh gue kurang berprestasi. Oh, Oke. Dan satu faktornya adalah nggak didukung sama orang tua, terutama ibu ya, mama. Karena buat apa sih nak main bola gitu, panas-panasan doang, item ya kan. Ah ya udahlah, akhirnya karena gue baru tahu futsal tuh SMP dan gue kasih tahu ke orang tua bahwa, mah ini ada nih olahraga bola juga tapi yang indoor gitu, yang nggak panas-panasan. iya, gitu. betul. Apa namanya futsal? Tapi boleh lah mah bisa. Oh ya udah dicoba dulu aja gitu. Nah itu baru dari situ lah, dari futsal, dari SMP tuh gue baru kenal futsal dan sampai sekarang. Oke, berarti basicnya emang bola tuh ya. Ya awal basicnya bola. Dari pas bola itu emang lu langsung kecebur gitu ya? Enggak lu disuruh siapa gitu. Oh enggak, itu emang karena keinginan gue aja sih. Oke. Karena itu dari kecil, terutama diajak abang, pertama tuh nonton bola di TV. Jadi kayak, oh bola kayaknya asik juga nih, menarik nih gitu ya kan. kan. Kayak passion gue di sini nih ya kan. Sampai akhirnya ya udah gue jadi pengen bola. Tapi karena di sepak bola gue nggak berprestasi, akhirnya gue ke futsal. Beralih lah ke futsal. Berarti di bola lu ini sempat SSB gak? Iya sempat SSB, sekolah sepak bola. Itu udah sempat padahal. Iya, tapi karena Kurang kurang didukung. berprestasi ya. Karena kurang didukung ya orang tua. Oke, bro, terus SMP berarti ya? Iya, SMP. Terjun ke futsal SMP tuh. Itu udah masuk klub apa? Ekskul. Oh, Ekskul ya kan. Oke, Ekstrakurikuler kan benar. SMP. Kayak kan. zaman sekolah Zaman ekskul sekolah namanya. ekskul ya. Nah itu dari ekskul lah, pertama latihan berprestasi di SMP. Sampai akhirnya tuh gue pertama tuh sebenarnya tuh dari lulus SMP tuh gue langsung ditawarin jalur prestasi di STM. Wih, keren tuh. Itu langsung dari kepala sekolahnya loh, karena gue juara di sekolahnya. Iya. Langsung, kamu nanti pas gitu lulus kan. langsung masuk sini aja. Itu suatu kehormatan dong sebagai benar. pelajar diajak sama kepala sekolah. Tapi pas bilang ke mama, karena mama tuh nggak izinin karena tuh STM itu cowok semua. Iya, benar. Biasanya kan tawuran, bandel ya. Jadi mama nggak izinin gitu. Jadi akhirnya gue nggak jadi ke situ sih. Akhirnya SMA biasa. SMA biasa. SMA di mana? SMA Yapenda, swasta. Yapenda. Swasta. Oke. Padahal sama aja ya. Sekarang kan STM juga udah banyak yang bagus-bagus gitu kan. Soalnya memaksimalkan beasiswa lah gitu yang dikasih gitu kan, lumayan gitu. Lumayan ya sangat. Tapi ya orang tua mana namanya khawatir gitu Khawatir sama ya. anaknya biasanya. Tapi lu tipe yang dengerin orang tua ya, berarti baik gitu. Kayak maksudnya ibunya ngelarang ini, dia cari jalan lain man gitu loh, kayak
futsal deh gitu, kayak futsal deh, hebat gitu. sih maksud gue. Enggak kayak Jangan gitu dong. Gue malu man, masa ada gue start tetep Oke, gue sorry. next Sorry. gitu kan. Ada aja lo. Aduh. Terus lanjut di SMA ikut apa lagi? Eskul futsal lagi kah? SMA ekskul futsal lagi, Oh, tapi nerusin gitu. ya terus sampai akhirnya tuh ya kayak ikut-ikut biasa aja karena dari SMP tuh teman-teman gue tuh langsung satu semuanya tuh langsung diajak sama kepala Iya. sekolah itu kan. Oke. Satu tim langsung. Satu tim. Iya. Nah akhirnya semuanya pada ke situ semua jadi gue misah sendiri. Ya lu sedih banget. Gue sendiri. Lu sendiri ke SMA itu? Iya. Oke. Bisa. Jadi karena ya orang tua kan. Jadi gue pengen ngikutin orang tua selagi orang tua masih ada gitu. Tuh. Sampai akhirnya gue ikut turnamen terus kan pasti ketemu temen-temen gue juga kan. Gue kalah lah. Karena gue sendiri tuh. Temen-temen gue pada ke situ semua. Iya, soalnya kan satu tim. Satu tim. Udah jadi kan. Udah biasa main gitu Iya, kan. iya, bener-bener. Ya, jadi mereka ya udahlah, ya udah. Gue sendiri terus kelawan temen-temen gue yang bertiga yang sisanya pada ke Iya. situ. Ya udahlah, mau gimana? Kekuatannya kurang dong Iya, di benar. gua. Ya sehebat apapun kalau sendiri ya bakal kalah sama yang susah, satu tim udah banyak Apalagi yang udah bisa. sering main bareng kan dari SMP gitu. Sayang banget Sayang gak ya, banget harusnya ya. lu bisa satu tim Iya. tuh. Cuma kayak ya udahlah. Udahlah, orang Jalan tua orang gitu. tua Iya, jalan lebih orang tua. benar. Iya, Tuh harusnya begitu ya Guman. Tuh gimana sih? SMA berarti lu udah masuk klub tuh? Apa ikut ekskul juga? Ekskul aja biasa. Ekskul aja. Tapi alhamdulillah tuh ada rezeki lain ya kan di SMA. Walaupun gua SMA nggak berprestasi Gak juga menang, di ekskulnya. Gue sempat ikut prapon itu di SMA kelas 2 sampai kelas 3 itu Oke. gue ikut periode dari bulan Desember sampai bulan Oktober. Oke. Jadi selama 10 bulan tuh gue sekolah SMA tuh cuman 3 jujur bulan. aja nih, jujur aja. Wah, 3 minggu. curang banget ini. Bukan, gue sekolah, kan? Banyak dispennya. Pulang duluan dibayar dispennya. Emang nih atlet-atlet begini nih alasannya kadang. Cuman enak kan. Cuman enak, tapi agak susahnya tuh dapat izin dari sekolah. Cuman kan biasanya kalau misalkan emang resmi dari pemerintah kan gampang lah sekolah. Iya, iya itu. Untungnya dari pemerintah Iya, resmi ya, jadi gampang gampang. didukung. Malah membanggakan sekolah harusnya mereka Yoi. lebih kegampangin biasa Ya, gitu. alhamdulillah didukung sih sampai ya walaupun pertengahan mau akhir tuh baru didukung. Kesana awal-awal masih kayak Awal kayak susah masih berat banget ya karena absen ya, kamu itu absen. Karena kan sekolah kan harusnya absen kan itu paling penting. Iya, iya. Dan gua tuh Kehadiran. dan gua tuh sekolah tuh cuma setengah hari. Yang harusnya pulang jam 3, jam 12 tuh gua harus pulang karena jam 2 sampai jam 4 tuh gua latihan. Latihan. Gitu. Jadi mungkin ada kecemburuan ya, mungkin bagi Orang tua lu gimana tuh orang tua lu? Kan itu lumayan 10 bulan tuh kan. Biasanya. orang tua gue sangat lumayan mendukung. Oh mendukung. Ini sangat tapi lumayan nih. Lumayan ya. Mana yang bener itu nih? masih mending ya dibanding gue sepak bola itu. Oh, Itu masih oke, mending. oke. Karena di Prapon ini alhamdulillah ada gajinya. Jadi Oke. kayak Menghasilkan lah. menghasilkan lah. benar-benar. Karena di sepak bola kan lebih ke bayarkan iuran dari orang tua kan keluar. Kalau ini kan kebalik. Malah dapat Gue yang pemasukan. dapat nih. Jadi gue yang ngasih ke orang tua gue, jadi kayak lumayan mendukung lah. Ya, gitu. support berarti lah. Support lah. Karena ada sogokan Ada sogokan, iya sogokan. Tapi aku boleh latihan ya mah gitu. Bagus itu Bagus, pemikiran iya. bagus. Alhamdulillah sih gitu. Prapon DKI berarti. Prapon DKI. DKI. Main di Main di waktu itu di Jatinangor. 2000 berapa tuh? 2019 sebelum Covid. Oh belum covid. Sebelum Oh, Covid. Ya. Di Nangor turnamen gitu. Iya turnamen itu kualifikasi. Tapi itu gua sampai kan itu Untuk apa tuh? kualifikasi tuh Desember. Dan gua di Oktober tuh gua udah dicoret karena udah makin kecil, makin makin kecil, kerucut. kerucut. Oh oke. Itu tuh masih dalam tahap seleksi sebenarnya. Susah juga ya. Susah. Dan itu umurnya 23 dan itu kan gue SMP Iya, masih benar. Kecil ya 16 sih, tahun iya, kan sih, iya, 16 iya, tahun, iya. 17 tahun. Bener-bener, Jadi mungkin karena usia gue karena Kurang minim juga. pengalaman jam terbang jadi mungkin ya udah yang senior-senior lain. Padahal mah nggak apa-apa ya. Kalau misalkan apa-apa, dia harusnya. umurnya ini tapi bagus, orang kasih kesempatan dong ya. Tapi ya mungkin Belum rezeki. belum rezeki. Abis Prapon nih ngapain? Apa Habis tuh? Prapon itu ada turnamen U20 FFI sifatnya nasional. Itu ada beberapa tim juga hampir 24 Wow. 24 tim dan alhamdulillah gue juara 1 di situ. Wow. Tim? Keren. Dari tim Kami ada Bekasi. Kami ada FC. Mama Bekasi. Hilal. Ya, sampai kenal bener. Man, Bekasi Pride man. Oh, kira Bekasi ya? Jalan tetangga? Oh enggak. Soalnya enggak tahu. Baru tahu nih kalian sesama Bekasi.
Enggak sih sebenarnya gue gak Bekasi sih. Oh, enggak. Dia ngikut timnya Bekasi. Gue ikut timnya di Bekasi. timnya Kok jauh banget dari Priuk ke Bekasi? Ditarik. Oh, ditarik. Banyak. Oh, gitu. Seleksi itu banyak. So, baru tahu sih kayak gitu. Oke. Terus udah apa masih ada lagi di SMA tuh prestasinya? Abis SMA, abis itu gue abis juara FF itu, alhamdulillah ada panggilan timnas U18, timnas pelajar sebenarnya. Panggilan dan itu di seleksi itu dari yang turnamen itu FFV yang kemarin beberapa. menang. Iya. Gitu kan. Itu di seleksi, alhamdulillah gue masuk salah satunya 14 pemain. Dan itu berangkat ke Thailand gue. Wow, Ya, jadi udah buat pernah pelajar. keluar. Pernah keluar sekali. Ih, keren banget. Terus itu berarti masih sekolah tuh? Itu masih sekolah. Dan Enak itu juga. Kalau nggak keluar negeri sih, Man? Kan main bola juga, Man. Gimana sih? Oh, lu bola lapangan gak sih? Iya. bola lapangan gede. Lapangan gede. Gue supportnya lapangan gede soalnya bokap gue. Kebalik nih gue kebalik. Kok gitu? Gue lapangan gede, gue gak boleh futsal. Oh, Kalau gitu. dia gak boleh lapangan Boleh gede, gede. boleh Futsal. futsal. Iya. Orang tua kalian terbalik ya ini ya? Balik. Bisa Kalau gue dulu karena apa tuh? apa ya apa sih aspal vinil ya? Iya, vinil. Vinilnya keras jadi gampang cedera kalau kata Iya, bokap gue. rentan Oke, cedera. jadi kalau itu kan rumput gitu ya, Iya, biasanya jadi bola. empuk. Jadi mendingan bola aja Mendingan gitu. bola. Kalau nggak rumput tanah tuh biasa ya. Gue suka lihat, Man, kalau orang main bola tuh kalau nggak rumput tuh ada tanah-tanah merahnya gitu. Oh, lu tumben kalau ngeliatin lapangan. Kan ayah gue bola. Biasanya ngeliatin orang ya bukan lapangan. Itu tujuan gue ikut tuh nyari yang ganteng. Ah, lu gimana, Man? Iya. Tapi ini lebih ke tanah ya. Sarkas saya sarkas. Ngacau. Berarti perwakilan tuh dari Indonesia. Ya. Turnamen? Di turnamen Namanya apa tuh Thailand. turnamen? Nama Asian School. Oh, Asian oke. School ya. Jadi nggak cuma jadi Asia aja sih kayak itu cuman 7 negara. Itu ada Korea, Malaysia, Macau, Thailand tuan rumah, Iran, siapa lagi ya lupa. Pokoknya ada 7 Ada negara. 7 negara Asia lah 7 negara gitu. Asia. Oh, oke. Terus Indonesia lawan siapa waktu itu? Indonesia apesnya ya segrup kan 7 negara nih jadi ada satu grup yang kebagian cuma 3 Oke, ada 3 dan 4 tiga. kan dan Oke. gua di grup A itu tergabung apesnya sama Thailand sama Iran yang notabene tuh Iya, unggulan tim kuat ya kan dan sebelahnya grup sebelah itu lumayan enak banget jadi di grup gua tuh gua kalah sama Iran sama Malaysia nah tapi itu ada perubahan peringkat 5-nya dan gua ambil peringkat 5-nya jadi Indonesia di peringkat 5 Peringkat 5. Iya. Oke. Masih lumayan lah ya, bagus itu. Cuan dong. Kelima. Cuan. Cuannya masih gede kan. Udah keluar, Man. Oh, gak mungkin kecil cuannya. Iya, cuan udah pasti Dan kan. yang gak bikin kaget finalnya pasti Iran sama Thailand lagi. Iya sih. Iya. Dua itu lagi. Pasti Udah. dua itu aja sih. Iya. Emang mereka yang paling kuat di Asia saat ini sih. Tapi lumayan lah, maksudnya udah ada pengalaman keluar gitu kan. Tapi itu udah tuh, baru langsung masuk Perbanas apa Baru gimana? langsung udah dari situ kan itu gue posisinya kelas 3 SMA. Jadi udah disuruh stop karena fokus waktu itu kan masih ada ujian nasional ya. Masih ada UN-UN Iya, yang gak jadi UN itu. yang gak jadi itu karena Covid. Iya. Betul sekali. Udah pendalaman materi tryout tapi gak jadi. Untung gue gak pernah ikut pendalaman materi. Sama gue juga. Gak tau kayak feeling aja nih kayak gak penting deh gitu. Taunya bener kan Oh Covid. ya bener Covid kan. Jadi gak jadi. Ya buat apa PM ya. Gimana. Dan sampai saat itu baru sih gue masuk Perbanas. Nah tapi gue ada yang gue penasaran. Kalau seleksi-seleksi di Perbanas tuh kita masuk dulu. Kayak kuliah dulu. Apa emang dari pendaftaran udah disuruh kayak kalau kamu mau beasiswa futsal atau basket ya langsung ikut seleksi. Itu tuh gimana tuh sistemnya? Sistemnya setahu gue tuh seleksi dulu sih. Kalau untuk fokusnya di atlet ya. Fokusnya di atlet tuh emang harus seleksi dulu. Waktu itu gue juga sempat seleksi kok dari beberapa pemain juga dari daerah juga banyak. Ya itu sempat seleksi dan gue alhamdulillah masuk sih. Alhamdulillah masuk gitu. Jadi emang pas baru daftar seleksi dulu. Iya, seleksi dulu. Sebenarnya seleksi dulu baru nanti kalau kita udah masuk ke tim, udah pelatihnya juga udah ngizinin bakal oh kamu lolos Fix nih, nih, lolos nih, masuk skema gitu kan. Oh, kita udah pasti suruh daftar gitu. Oh alah gitu. Lumayan dong ya itu kalau itu ditanggung
kuliahnya kah atau gimana tuh? Kan nih lagi banyak juga kayak anak-anak sekolah yang mau daftar ke Perbanas gitu kan. Terus kurang lebihnya banyak juga nih yang belum tahu kalau di Perbanas tuh ada beasiswa atlet dan sistemnya tuh gimana gitu loh. Itu biasanya dibiayainnya gimana tuh? Biaya untuk biaya tuh alhamdulillah 100%. Wow, serius? Iya, serius, 100%. Ini banget ya, enak banget ya. 100%. Tapi latihannya juga keras kan. Iya. Karena kan ada tanggung jawab. Jawab, Turnamen masa benar. kalau nggak latihan? Iya, makanya. Jadi karena beasiswa 100% tuh jadi kayak buat kita sebagai pemain tuh kayak kita harus ini loh. Di-push terus, iya. Kita pemain tuh harus sadar kalau kita tuh 100% beasiswa nggak main-main di sini bener kan. Makanya kita latihannya keras. Jadi untuk yang pengen masuk Perbanas semangat latihannya udah gitu terus ya dicoba-coba aja. Persiapin diri iya, juga siapin gitu. diri latihan. Dan awalnya tuh sejujurnya nih ya. Perbanas bukan tujuan, ada beberapa second choice lah untuk masuk Perbanas. Sebenarnya tuh gue udah nyoba di UNJ. Oke. Plan pertama tuh UNJ, Perbanas baru Trisakti. Nah di UNJ gue gak ngelanjutin karena dia beasiswa tapi gak 100%. Oh gak 100%. Ya, jadi makanya akhirnya ke Perbanas nyoba. Baru deh alhamdulillah ada info bahwa 100% di sini. Gue bakal abis-abisan di sini seleksi. Gitu. Alhamdulillahnya kepilih. Alhamdulillah. Gitu. Karena rezeki gak ada yang tahu juga ya. Nah buat teman-teman kalau mau nyari-nyari kampus tuh jangan berpatokan cuman satu kampus saja ya betul. harus banyak pilihan harus plan tuh harus A sampai Z. Iya tapi ya tetap pilihnya Perbanas. Saya tetap Perbanas. Tapi gak gue Berani. harus marketingnya bagus. Iya benar. Ya karena maksud gue kayak mungkin beasiswa lain gue sering dengar tapi maksudnya nggak ada yang semenarik ini gitu loh. Ini benar-benar 100% dan emang futsal dan basketnya Perbanas kan udah terkenal bagus. Iya, jadi kayak lu nge-push diri lu abis-abisan di sini juga nggak rugi gitu nggak loh. rugi banget sumpah. Iya kayak ya orang menang mulu bercanda. Bener kan? Keren. Tapi bener loh banyak Bener, kan? kandidat tim-tim Liga Pro tuh ngambilnya pasti dari kampus-kampus yang kayak Perbanas gitu. Kan emang udah bagus. Tapi susah gak sih nih buat yang para atlet untuk ngebagi waktu? Tapi kan tetap harus kuliah dong. Walaupun kayak lebih banyak lebih spend waktunya ke latihan. Itu gimana tuh jadwal kuliahnya? Apa dikasih kelonggaran kah dari akademik atau gimana? Sejujurnya buat gue sendiri pertama emang berat sih awalnya ya. Karena keteteran dulu. Iya, Okay. karena pasti fokusnya kebagi-bagi gak sih? Karena kuliah terus latihan. Nah, dari kan kita ada pengisian KRS. Iya, betul. Nah, itu kita udah harus tahu tuh. Kita latihan kalau futsal latihan kan Selasa Kamis di jam 4. Jadi kalau kita pengisian KRS tuh ya kalau bisa hindari yang bentrok itu. sama latihan gitu. Jadi kalau misalkan ada bentrok 1-2 matkul ya nggak apa-apa sih. Mungkin tergantung dosen juga kan. Kalau misalkan izin enggak gitu. Jadi kayak ya kalau strategi dari gue sih gue ngindarin mata kuliah yang jamnya bentrok sama latihan. Ya, gitu. Oke, tapi kan kita KRS we never know ya. Iya sih benar. Sinyalnya nauzubillah nih kalau nggak dapet ya paling ngelobi dosennya gitu dosen, ya. bener. Oke, setuju. Lu nggak tertarik ikut futsal aja man? Udah mau akhir ya? Iya lagi. Kayak padahal 100% mah gila lu. Kenapa nggak dari kemarin? Iya ya, nikmat banget kita baru tahu. Gimana? Terus sebelum ke Perbanas nih, lu udah emang pernah lihat-lihat Perbanas main di mana gitu-gitu gak? Oh pernah. Pasti kan langsung lu nyari-nyari history dari Perbanas, futsal Perbanas tuh. Backgroundnya lah. Ya. Pertama sih dari awalnya tuh bukan dari YouTube sih, tapi lebih ke playernya ya. Pemain-pemain Liga Pro tuh kebanyakan dari kampus Perbanas. Yang mungkin teman-teman tahu ya kayak Bambang Bayu Saptaji, Ardian Saruntuboy, Suni Rizky gitu tuh ada di tim besar sekarang di Liga Pro. Dari Perbanas. Nah mungkin ketertarikan gue masuk Perbanas tuh dari situ sih awal. Dari player ya gitu loh. Karena mungkin mereka bagus di kampus Perbanas. Jadi mungkin dia ditarik di Liga Pro tuh karena kampusnya di Perbanas gitu. Iya benar. Dan salah satunya tuh karena pelatih juga kan. Pelatih Fenard Dabar. Siapa sih yang gak tahu di dunia futsal kan. Jadi kayak mungkin kayak
Perbanas kampusnya bagus karena siapa? Pelatihnya Fenard. Oh ya udah berarti udah terbukti bagus. Iya, Mungkin itu jadi ketertarikan daya tarik buat tim-tim di Gapur bakal benar. ngambil dari Narik sini. itu. Iya. Gue waktu itu pernah lihat di YouTube tuh 5 waktu itu final kayaknya kalau nggak salah. Gue pernah lihat. Jadi Bang Ferhat belum datang nih. Iya. Udah main, belum datang, kalah. Iya. Terus pas udah datang menang. Wah, gila. Weh, Magic keren. banget. Magic banget. Itu magic Orang banget itu sih. magic banget Itu ngubahnya. Story yang Keren. ibaratnya ajaib lah. Iya. Kan? Bener gak sih? Dan itu sebelumnya mungkin Gilman belum tahu di regional kan sempat itu kan nasional ya. Di regional tuh ketemunya sama kan kayak di nasional ketemunya BP. Iya. Nah, di regional tuh kita sebenarnya Perbanas tuh kalah dulu tahu. Sebenarnya emang kalah. Di regional. Regional finalnya kalah sama BP. tapi- Tapi waktu itu Bang Fenard bilang ke pemain kita balas di nasional. Dan itulah magicnya tuh yang bikin gua anjir. Ya Kalau gua di sebenarnya posisi itu acuan gimana ya? dari dia tuh malah bikin Iya. timnya semangat lagi dan Timnya mungkin itu semangat bisa lagi, jadi iya. menang. Keren Iya. sih. Karena regional tuh kayak wilayah cuman ya udah situ kan regional kan Jakarta Iya, ya, iya. Jakarta. Sini-sini doang. Sini doang. Mungkin ya udah kalah di Jakarta ya mungkin kita bisa bahas di nasional nih. Makanya Bang Fenard ngomong kayak gitu. Bener. Bener. Mana keren Nasional kan banget. ibaratnya ya iya, udah semuanya Indonesia. provinsi kan Iya, Indonesia iya. kan. Indonesia. Lebih dilihat di situ mungkin ya Bang Betul. Fenard ya mungkin peluangnya. Mikirnya Iya. kayak nggak apa-apa nih kalah di region Di kita regional, sendiri, iya. kita buktiin. Ih, Benar. Itu kacau. gue pernah lihat di YouTube itu gila. Gila Karena sih kan itu. emang dia kan menurut gue dia tahu porsi pemain-pemain. Jadi Iya. posisinya dia harus masukinnya kapan, Iya, itu ininya kapan salah satu gitu. Strategi Itu- dia keren gitu loh, tahu. Iya, jadi Timingnya mantap pas banget. berarti. Iya sih benar Wow. pelatih. Gak salah sih pelatih emang ya. Iya, dulu Pelatih bagus. sebenarnya gue juga masuk Perbanas gara-gara ngeliatnya di situ. Bang itu ya. Ya karena kan lu sama-sama Karena- bola gitu Iya. kan. Sama bola, Iya, gitu 11-12 loh. Jadi sebenarnya. dulu tuh gue kan mikirnya kayak dari bola bisa langsung ke futsal gitu kan. Terus gue ngeliat futsal kok Perbanas juara nih. Gue lihat kan tayangan ulang sih bukan live gitu kan. Gue dilihat di YouTube tayangan ulang, gue lihat juara. Oh Perbanas nih gitu kan. Terus bolanya gue lihat juga, oh Perbanas juara juga nih. Ya udah gue meniatkan emang tertarik masuk ke Perbanas. Ternyata emang dari tim bolanya pun Perbanas pelatihnya dari Bekasi. Oh ya. Aduh, Bekasi Preta menjago Iya, makanya. ternyata ya. Porda dulu gue pernah lihat sama dia. Terus sekarang pas gue udah patah gue udah gak pernah latihan sih. Oh pernah teman? Pernah gue. Dia pensiun sekarang dan Gue udah gak pernah latihan Enggak, kan tapi sekarang. pernah patahnya di Patah. Jadi gue pas pengen pengen latihan futsal. Gue pengen latihan futsal. Gue pengen ke rumah cewek gue. Terus gue jatuh di jalan. oh yang di motor. Di sini. Yoi. Iya. Oh berarti bukan karena Bukan. lagi di lapangan kan? Bukan. Kalau- Kalau lagi di lapangan kan emang udah kan badan kan ada harus udah siap kan gitu kan. Pasti kan ada pemanasannya gitu kan. Jadi badan tuh bener-bener 100%. Kalau di bola kalau di jalanan jatuh kan, kan ya, iya lagi letoy-letoynya dubrak gitu. Oh jadi itu malah Jatuh. efek samping lu jatuh jadi nggak bisa ke Iya. futsal lagi ya Gitu. sedih banget. Padahal nih bisa jadi saingan lu dan harus beda cabur. beda cabur. Beda cabur. Tapi mana sama Niki kalau belum tahu gue ada satu cerita yang belum gue ceritain. Apa tuh? Ini seru nih. Gue bola pernah patah juga Gimana? di lapangan, tapi di posisinya tangan. Nih sikut. Oh, Di slok apa patah? Patah. Bener-bener patah. sampai kayak ngeplay. Iya. Kan gitu biasanya kalau patah. Iya, kan. bocah kecil kan Serius? kayak Demi Allah ngilu banget. Itu ngilu banget sih. Tapi masih kecil. Ini masih kecil, Masih masih kecil. SSB. SD, oke. Jadi itu salah satu nyokap gue nggak bolehin gue lagi main bola Oke. sih. Gitu. Oh, wajar sih kalau Wajar. nyokap lu nggak. Makanya gue pernah patah. nyari akal tetap bola tapi apa Iya, gitu. iya, yang lebih amanan Futsal, dikit kira. gitu. Iya, lebih aman dikit. Walaupun dikit ya. Tapi Kalau sebenarnya kalau kecil kan masih belum ada ketakutan trauma gitu Iya. kan. Jadi gas Main aja, yang penting kan gitu. main. Kan seneng kalau kecil kan main bola kan seneng ya. pikirannya senangnya sama temen-temen belum main. mikirin kesananya. Bener. Tapi pemulihannya sekarang udah pulih. Berapa ya? lama? Udah pulih sih. Udah Sebulan waktu itu gue patah. Pemulihan. Jadi gue Pakai pen dong. enggak, gue urut. Oh, diurut. Sama kayak gue. Tapi gue gak pakai pen. Jadi gue sekolah ya udah gini ya. Sama. Gue juga. Enggak, pertanyaan gue kalau kesenggol temen kena meja. Iya kan banyak yang iseng ya. Itu ngilu nggak Tapi sih? kayak jangan sebenarnya kesenggol. ngilu, tapi makanya jangan kesenggol. Tapi diperban gitu nggak? Kayak, Iya, oh gitu. iya, gue kira kayak lu beneran begini doang gitu enggak. kayak.
Itu Towel kepegangan gini kan sakit. Jadi harus pegang. Iya, harus. Nggak ada mungkin yang satu nahan doang. lah. Iya, harus. Tapi Jadi harus dalamnya nggak pakai pen. Nggak gitu pakai kan? pen. Kalau gue nggak pakai Oh, pen. Oke. Oh berarti kalau lu pakai? Gue enggak. Sama gue juga diurut. Gue kan urut jadi kan juga. gini. Terus gue patah gini. Ini Di lu. sini masih nonjol. Terus kata bokap gue, udah lu latihan aja. Itu mah tonjolan gue juga pernah kayak gitu. Kalau bapaknya chill banget ya, bokap lu chill banget berarti. Jadi gue sama dia beda-beda nih. Beda, iya benar. Kalau dia bokapnya, kalau gue mama gue. Iya, jadi bokap gue tetap support gue di bola. Padahal gue nya kayak, aduh ntar dulu deh, takut benturan lagi gitu loh. Masa masih nonjol Iya, nih. iya. Itu ngeri Nonjol. banget sih. Iya. Menurut gue Di kayak sini masih nonjol. Cuman gue nggak urut, gue urut sakit banget itu, gue pucet langsung. apa sih yang tukang urut terkenal tuh lu ke situ enggak? Enggak. Haji apa? Haji Nawi. Ya bukan sih? Bukan ya. Oh, Bukan, itu Haji Nawi mah itu enggak sih yang di Blok M mah? Haji Nawi. oh Haji Naim ya? Naim bro. Gue tanya Haji lu Nawi Haji mah apa, lu MRT. Oh Haji-hajian sih. Oh Haji-hajian. Gue Haji Ulem. Oh ya? Iya, Oh, Cibubur. Oh Cibubur. Cibubur gue. Tapi ampuh tuh. Ambo emang khusus patah tulang. Oh sama gue juga Khusus khusus patah patah tulang. tulang. Haji Ulem gue namanya. Tapi ngilu gak sih kayak, tapi emang kalau diurut tuh sakitnya sekali dikeretak Enggak sih. itu langsung. Oh enggak. So tau. Enggak, emang enggak. Sakit, beneran itu sakit. berminggu-minggu Ya ampun. Sakitnya yang pertama jatuhnya. jatuhnya. Crack tuh, itu udah sakit. Udah banget sakit. tuh. Itu udah sakit. Nah, terus kedua Dibenerin Dibenerin itunya. ya. Pemulihannya. Iya itu. Oh, Itu. serem sih. Tapi itu kan Tuh. partnya kan, Iya. perjalanannya ya kan. Tapi untungnya maksudnya udah pulih dan lo bisa Masih lanjutin. bisa Nggak kayak lanjutin, ini kesian banget nih. Sampai kayak bro. pensiun gitu, Bro. kan dia masih kecil, Bro. Oh iya sih. kecil, Lo udah masih. segede Dia masih begini kan. Iya. Masih kecil mah tangan kesleo juga tetap main layangan Iya kan. bener. Bener sih, bener. Masih tetap lari-lari ya. Iya, kan? kalau udah gede kan lawannya juga udah wah udah Iya. gede lagi udah kayak gini. Ntar lu disikut lagi Iya. ya, cedera Udah lah, udah lah. males Iya, lah. udahlah, tar dulu deh. Aduh. Tapi by the way selama di Perbanas lo udah kayak ikut kejuaraan berapa kali dan kayak menangnya berapa kali? Apa menang terus? ada part di mana sedihnya juga sih. Oh, iya. Suka dukanya Iya, ada lah banyak pasti. lah pasti. Untuk kejuaraannya banyak sih kita ikutin ya, tapi yang paling Berkesan terakhir deh. tuh Terakhir. terakhir yang kita ikut kompetisi itu ya di Euro itu kemarin. Euro. Itu Iya. dapat juara. Di regional kita juara 1, kalahin Budi Luhur dengan Oke. skor meyakinkan tuh 6-1 seingat gue ya. Wow. Pokoknya besar deh. Besar. Terus akhirnya gitu kita ngebawa, karena kita juara regional kita lolos ke nasional ya. Mainnya di Sumarekon Mall Bekasi, Di mana ya? di lahan parkir ya. Outdoor. Indoor dibikin ininya. Oh iya, gue Iya. baru tahu loh. Niat ya. Gue baru tahu. Tapi emang lapangan SMP tuh canggih tau buat konser iya. Ini Iya, sekarang gue baru tahu bener-bener. buat futsal. Itu futsal itu sebenarnya udah aja. ada dari tahun 2017 nih kalau nggak salah. Cuman kan baru vakum karena Covid kemarin. Jadi, baru diadain lagi. Gitu. Itu juara juga kita Perbanas. Kita juara 2, kalah sama Siliwangi. Tapi keren sih. Siliwangi di mana dan di Sukabumi ya? Bandung. Pensil. Pokoknya Jawa Barat ya. Siliwangi bukan Tasik ya? Iya, Tasik. Iya, bener, Tasik. Oh iya bener, Tasik. Tahu gak Siliwangi? 3 lokasi nih. Lokasi nih. Tapi tau gue Jawa Barat sih. Iya, yang penting Jawa. Ya, itu Tasik. Siliwangi itu Tasik tahu gue. Keren. Wow. Wawasan sekolah lo. Iya, unsil kan terkenal unsil. Gebetan gue pernah. Oh, pantesan. Jadi kau tahu nggak bercanda? Arahnya ke situ nih Ki. Bercanda man, lu mah. Ya perempuan gue ya luas betul. Terus habis Euro nih apalagi? Dengar-dengar sih Malaysia ya. Wow, itu next kali ya. Next insya Allah. Kalau Amin. misalkan itu baru dengar-dengar ya. Desas-desus lah ya. Desas-desus. Yang mungkin di sini udah kencang. Cuman saya baru tahu ya. Oh, kalau Anda pemainnya baru tahu ya. Pemainnya baru tahu ya. Oh, emang canggih ini Humas Perbanas paling canggih nih. Update banget berarti ini ya. Wah. Tapi kalau kalian mau tahu infonya jangan lupa selalu liatin pantengin IG-nya Perbanas Institute. betul. Itu di situ ada info-info dan mungkin untuk calon mahasiswa baru gitu yang mau ikut seleksi atau apa boleh di follow IG-nya Perbanas Institute sama join Perbanas itu ada lengkap Yoi. informasinya gitu. Berarti latihan makin kenceng dong nih. Ya, karena Gak ngomong ianya kayak capek banget man. Ya.
Soalnya kan kita habis libur gak sih kayak Iya, bener. menikmati akhir tahun terus kan kalau sempat libur lama waktu itu kan karena pelatih bener, ngelayan bener, Natal terus kalian akhir tahun libur jadi cukup panjang liburnya jadi udah lama nih gua nggak beraktivitas nggak latihan di rumah jadi kita ketika ketemu lagi latihan Langsung agak jor-joran. capek sih. Ini abis ini mau latihan nih. Yang sini mau latihan. Jam 4 sore. Ini emang Dapat soal. makasih banget loh udah mau Sama-sama. nyempetin dulu Iya, di iya. sini loh. Wow. Tapi kalau latihan biasanya durasinya jam berapa tuh? Durasinya 2 jam. Oh, 2 2 jam jam. kadang lebih sih. Itu tergantung pelatih karena kita kan latihan di lapangan sendiri jadi ya udah bebas Suka-suka suka aja. pelatih lah. Oke. Tapi dari kemarin gue lihat di sore selalu ada yang main bola sih. Oh ya? Iya, Oh, itu ya. kayak emang kalau orang random mau main bola tuh boleh. Gue kadang bingung deh, kayak maksudnya apa harus atlet doang kan suka ada biasa mahasiswa yang emang mau seru-seruan aja main bola itu boleh apa Itu gimana? boleh sih, boleh. Oh, boleh. Selagi nggak ada latihan. Nggak ada latihan dan nggak ngeganggu mungkin Iya, ya jadwal nggak latihan. ganggu. Oh gitu. Itu nggak apa-apa sih setahu gue. Jadi selalu aja gitu Selalu boleh. aja. Kalau Berarti- buat hobi. Berarti hari ini first time latihan nih? Apa udah kemarin? Kemarin, udah seminggu yang kemarin. Oh, sih. seminggu yang Oh, lalu. udah. Dari seminggu yang lalu. Oke. Iya. Biasanya sentuhan-sentuhan tuh ya. Iya, Balikin balik- sentuhan-sentuhan. balikin Kan sentuhan, liburan. Iya benar. Liburan balikin sentuhan. Alhamdulillahnya pelatih nggak langsung Iya. ngasih yang ini ya. Karena sebulan dulu sentuhan balikin, sebulan. nah terus baru Intensitas di sama pelatih masih Iya, nggak kenceng-kenceng masih oke banget. Biasa lah. dulu lah Masih di biasa. awal. takut kaget. Takut kaget. Kaget kondisi Yang badan. ada bukannya balikin fisik malah cedera. Iya, Gitu. jangan. Ntar kayak Gilman bahaya kan. Kita tipis-tipis dulu aja gitu. Ah, gue lagi. Lu dari tadi nembak gue balikin lah. Oke. Aduh, lu gimana nih? Ada ini gak sih kayak tips and trick buat misalkan yang mau ikutin jejak lo nih, bisa dapat beasiswa, berprestasi dan lain-lain tuh ada gak sih tips dari lo? Kalau dari gue sendiri sih baikin latihan, terus walaupun gue jam tidur gue masih ngaco, tapi yang penting jangan begadang kan. Iya. Jam begadang. Terus banyakin jam terbang di luar gitu. Jadi nggak cuman di, misalkan lu punya tim cuman main di ekskul futsal aja nih di sekolah, ya jangan patokan di situ. Kalau misalnya lu mau berkembang lebih jauh lagi, pengen grow up gitu ya, lu latihan di luar, tim-tim luar gitu. Melebarkan sayap lah gitu. Iya. Jangan cuma diem di situ-situ aja Benar. gitu. Setuju. Oke, kalau dari lo ada yang mau disampaikan lagi atau nanya ke kita mungkin atau apa? Sejauh ini aman sih. Aman dong gitu. Yang nggak aman kan. skripsi ya. Iya. Iya lagi dia malah sambil latihan man. Kita bersyukur Iya. man. Skripsi udah kita skripsi. Lah dia tinggal skripsi kan. latihan. Kalau gue jujur semester ini masih ada yang ngulang, masih ada yang Sama. Skripsi ngulangnya ngulang. Ulang. oh gitu ya. Kalau dia dipikirin jadi satu man. Kalau Lu bisa pikirin jadi bisa satu. gitu man. Loh sambil menyelam minum air. Oh gitu. Sistemnya Oh gitu itu ya. strategi lo Daripada gitu. lama lagi gitu kan. Jadi beriringan aja gitu. Iya kan. dong, siapa tahu bisa gitu kan. Saya percaya bahwa Allah tuh membantu saya. Udah gini inget Allah lu. Kemarin kemana? Hello. Oke. Nih gue mau tanya Apa tuh? terakhir nih. Menurut lo nih dari pelatih ada berapa sih Dan? 2 ya? 2. Bang Donzel sama Bang Vena. Vena. 2 doang berarti ya pelatih. Gimana menurut lo kedua orang itu? Sangat keras. Dari mulai latihan di dalam lapangan sama di luar lapangan nih. Kalau di dalam lapangan sama di luar lapangan beda banget. Beda udah Pasti biasanya ya, gitu pasti sih. ya. Kalau di dalam lapangan tuh Bang Vena sama Bang Donzel tuh orang yang paling profesional. Pertama itu terus keras juga. Itu Tegas gitu ya? Tegas. Pokoknya kalau misalkan dia tuh nggak suka detail-detail kecil tuh dia nggak suka yang salah gitu. Misalkan Oke. detail kecil tuh ya lu detail kecil kayak passing kontrol aja tuh basic banget di futsal itu dia nggak bisa ngeliat yang salah gitu. Karena itu latihan kita setiap hari ya kan. Iya, iya. Di dalam game permainan tuh emang kebanyakan passing sama kontrol juga. Itu nggak pengen kayak lu latihan tuh dilatihan aja kayak masih salah passing gitu. Dia tuh nggak suka yang disembarangin lah ibaratnya gitu. Dan kalau di luar lapangan dia bisa wah hebat deh, bisa jadi teman, sahabat, teman cerita. Pokoknya sangat beda banget. Karena Keren mungkin job ya kalau di lapangan Iya. itu kan kayak Harus profesional. hubungan lu sama gua di lapangan tuh gua pemain dia pelatih gitu. Kalau di luar lapangan ini udah beda. Soalnya kan dulu kan dia juga mantan pemain kan. Iya.
Dua orang itu kan mantan pemain gitu loh, pernah main di beberapa liga pro juga gitu kan. Kalau gue sih kalau misalkan emang pelatih gue yang misalkan pelatih gue tuh nggak bekas pemain gitu loh, gue nggak mau dilatih sama dia karena menurut gue tuh dia nggak tahu apa yang kita mau gitu loh. Benar. Jadi mendingan lu ngelatih gue sama yang bekas pemain aja gitu loh. Jadi ngerasain gitu ya. iya, Mas. jadi feel-nya tahu gitu loh saat kita lagi terpuruk kita harus kayak gimana gitu kan. Makanya. Jadi dia tahu situasi kita di lapangan kayak gimana. Itulah pinternya pelatih ya kan. Kayak Iya. pengalaman itu penting loh. Parah. Untuk jadi pelatih itu penting banget. Betul. Itu kayak yang di final Liga Nasional Mahasiswa tuh, itu kan faktor pelatih juga kan, Iya. pengalaman. Yang kata kita kalah dulu, baru Yoi. kita bisa balik jadi juara, akhirnya juara gitu. Dan itu justru yang bikin anak-anaknya bisa lebih cepat bangkit. Iya gitu. benar. Iya. Motivasinya jadi ada gitu. Iya kayak maksudnya kitanya udah down nih, tapi pelatih kita tetap kayak bisa Masih kok. bisa gitu. kok ya. Iya, Karena kan jadi pengalaman kepacu dia, lagi, karena iya. pengalaman dia sempat jadi pemain, jadi tahu itu, jadi semangat juga sih buat Oke, pemain. keren. Ya kita panggilkan pelatihnya. Udah dateng loh, udah dateng loh. Iya. Selamat jam 4 ya. Iya, Udah jam itu selalu on time dia. sumpah. Udah pasti. Itu pasti. Udah Gue pasti. latihan jam 4, setengah 3, jam 3 udah pasti di sini. Oke. Wah berarti Luar biasa. seru juga ya, keren juga gitu. Maksudnya pelatihnya bisa kayak nyemangatin kalian lagi. Dan dia maksudnya bisa ngebagi dia di posisi harus jadi apa dan apa gitu. Iya, Itu benar. kerennya di situ sih. Dia juga bisa ngebawa pemain juga kan. Iya benar. Ke Kayak pro. pro kayak. Iya. Karena pengalaman dia udah banyak Iya. kan. Bisa. Jadi dia sangat percaya sama pemain nih. Jadi Itu yang penting. Percaya sama pemain itu yang penting. Jadi kalau kita misalkan sebagai pemain kita pelatih udah nggak percaya, ya kita juga nggak gimana Iya. mau menangin pertandingan gitu kan. Kalau misalkan kita nggak percaya tapi pelatih percaya kan kayak oh pelatihnya percaya kok, masa kita sebagai pemain yang ada di dalam lapangan kita nggak percaya gitu Iya. kan. Itu jadi strategi juga sih. Oke. Cakep buat Dani, gue doain semoga makin sukses ke depannya. Amin. Makin bisa ngebawa Perbanas ke turnamen-turnamen yang keren-keren dan Amin. lancar lah pokoknya ya man, biar Yoi. kita juara terus. nasional internasional. Yoi, ini bisa nih abis ini kan apa tadi luar negeri muncul lagi di antar. Amin, kita doain aja. So itu dia kali ya dari kita bertiga. Seru banget podcast kali ini karena ya ada bintang tamu gitu kan. Nah kalau Perbanas Pips mau lagi diundang siapa nih misalkan? Iya, betul. Kemarin kan basket. Basket. Terus basket pernah. Terus ini pernah. sekarang Futsal. Ini siapa lagi gitu Siapa request. lagi gitu loh. Boleh. Ntar kita datengin nih di sini gitu kan. Oke, segitu dulu mungkin dari gue. Jangan lupa selalu follow akun sosial medianya Perbanas dari mulai Instagram, Spotify, TikTok, YouTube. semua akan ada di situ. Yoi, gitu. ketika aja namanya Perbanas Institut Langsung pasti muncul. langsung keluar Gitu. mukanya Niki. Sampai akhir loh. Kenal loh sampai akhir loh. Ini nama closing loh, ini nama Ya, closing loh. closing. Tuh lu lihat kan Dan gue diginiin mulu sama dia coba. Ya guys, segitu dulu dari gue. Oke. Niki. Gua Gilman. Gua ada nih. Dah. Dah. Knowledge Podcast only on Suasana, suara anak Perbanas.